hidup, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Siap kita katakan bersama? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom alaikum. Selamat siang. Salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Minggu ini saya sengaja tuker sama Mas Yohanes karena waktu saya minta tuker, Mas Yohanes minggu keempat ya, saya minggu ketiga. Tadinya saya pikir keluarga dari Pak Iwan ini, mereka ini penyerahan anak gitu ya. Ternyata dilakukannya nanti hari Rabu besok jam 4:30. Jadi ini merupakan undangan juga ya semua jemaat untuk dukung nanti di hari Rabu. Cucu daripada Om Arji ini misanan dengan Pak Iwan. Padahal dia nggak ngerti aku ngomong apa. You smile good, Minir Arji. Jadi dia akan penyerahan cucunya. Jadi saya undang semuanya ya, dengan segala kerendahan hati hari Rabu 4:30 untuk boleh dukung supaya merasakan kasih dan kemurahan Tuhan bersama-sama di tempat ini ya. Nah, pagi hari ini kita sama-sama yuk membaca di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai ke 4. Nah, ini mungkin Pak Wid bisa membacakan buat kita semua. 1 Samuel 17 ya, 1 sampai 4. Pakai mic Pak? Oh enggak, boleh, monggo Pak. Kitab 1 Samuel pasal 17 ya. Ayat 1 sampai yang keempat Ya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Amin, terima kasih. Puji Tuhan. Nats kita itu di ayat 4 ini ya. Saya ulang membaca sebentar gitu. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Ya, kita tahu bahwa kitab Samuel ini bercerita sejarah tentang Daud sebelum dia menjadi raja. Dia adalah seorang gembala ya, lalu bangsa Israel mendapatkan tantangan untuk perang dengan orang-orang Filistin yang mempunyai satu orang yang luar biasa tinggi besarnya, Goliat ya. Mungkin kalau di sini kita orang Indonesia, orang timur ya, mungkin tingginya itu paling tinggi berapa ya Mas Yohanes, berapa? Paling 180 berapa? 178 Pak Iwan 177 ya. Duri haleluya, berapa tinggimu? 171 ya, rata-rata lah sedemikian itu ya, 180 lah paling tinggi. Mas Daud mungkin ya 180 lebih ya. Mungkin sudah cukup tinggi bapak saya yang hampir 2 meter 198, jadi tinggi sekali. Oh ini ada nih yang tinggi kecil ini, Daniel ini. Berapa tinggimu Dan? 188. Oh 180, masuk ke 180. Lebih lah, enggak ya 180 ya. Bapak saya 198, jadi hampir 2 meter. Tapi masih tinggian Goliat loh. Goliat ini 6
sejengkal, ya 6 hasta sejengkal. Nah, 1 hasta kurang lebih 45 cm. Jadi kalau total itu 2 meter 35. 2,35 sejengkalnya. Jadi total itu 2,9, hampir 3 meter. Cukup tinggi ya. Daud pada saat itu, bukan Mas Daud ya, bukan. Daud untuk ukuran orang Timur Tengah pada saat itu, kalau berapa ya tingginya ya? Holang yang be, Hofil, ya be, 2 meter ya, 2 meter belum, nggak sampai ya. Om Arji paling holang be in 70 lebih ya, sama kayaknya dengan Daniel. Dia bingung takut apa menjadi ya berapa tinggimu, saya bilang lah. Daud pada saat itu kalau untuk ukuran orang Timur Tengah itu mungkin loh bukan merendahkan, mungkin mungil kecil kayak Pak Alex ya Pak ya. Jadi luar biasa jaraknya gitu ya. Nah pada saat itu Goliat menjadi katakanlah pendekar atau panglimanya yang diunggul-unggulkan orang Filistin untuk mengalahkan orang Israel yang ada di lembah. Jadi lembah itu mungkin kalau saya gambarkan ini lembahnya, ini di sini Filistin, di sana orang Israel. Mungkin ini gambaran saya untuk menginterpretasikan, untuk menggambarkan gitu ya. Mungkin itu orang Filistin itu ngene, "Weh, sapa kan Israel?" Yang Israel sana bingung, waduh beneran ini kalau bisa dilihatin gambarnya Bella, Goliat, gimana Goliat ini supaya kita bisa menggambarkan tinggi besarnya mereka gitu loh ya. Ini saya mencoba untuk seperti ini toh. Nah ini kalau ini si Daudnya waktu belum raja loh ya, ini belum raja. Nah itu Goliatnya gitu ada di sini yang mau melawan Goliatnya dengan tidak membawa apa-apa, hanya ketepel dan batu. Ini loh segini gedenya gitu loh orangnya itu. Kalau masuk sini mungkin dia sondol ya ini ya, TV-nya CD yang di tengah, LCD yang di tengah ini. Nah luar biasanya ya, Goliat ini dia pakai semua perlengkapan ketopong perangnya gitu loh. Nah Daud saat itu ya dia dipandang sebelah mata, dia nggak dilihat ya, hanya saudara-saudaranya yang dilihat. Ayo kita maju perang nih, lihat nih bangsa Israel sedang menghadapi kekacauan, kita menghadap ke Raja Saul, yuk, kata saudara-saudaranya Daud ini ya. Daud hanya sak tak mengembalakan, aku mewangun, aku enggak dilihat orang kok, siapa sih aku gitu ya. Bahkan dia sama kakaknya sendiri, sama kamasnya sendiri, the brother-nya gitu, dia itu sangat direndahkan ya. Coba Bella bisa buka kita tetap di 1 Samuel 17 tadi ya, ayat 28, bagaimana Daud direndahkan, enggak oleh orang lain yang merendahkan, itu malah kakaknya sendiri. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud bilang, mau melawan siapa sih? Aku mau dong, mau ikut-ikutan dong. Eliab bilang kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sikap pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Sangat dihina. Untuk bahasa kita sehari-hari mungkin loh ya, Eliab ingin, sopo kon iku? Ih, bocah cilik ora ngerti apa-apa. Gayamu atene nglawan panglima perang dari Filistin ngono. Sapimu ning ndi sapimu? Isomu mek golek rumput tapi mati melawan orang yang sudah biasa menang perang.
terlalu kecil kamu. Pasti dia dihinakan seperti itu. Daud tetap maju, dia bilang, aku ini terbeban loh dengan bangsaku Israel. Aku ini kepengen loh membantu, membela ini. Dia maju ke Raja Saul sekalipun dia sudah dihina kakaknya. Raja Saul sama aja, coba dilihat di ayat 33 dan 34 atas bawahnya bela. Di situ bagaimana? Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. 34. Raja Saul menghinakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, dia bilang, Raja Daud, kita tak bahasan loh. Aku wis biasa nyuwek cangkeme singo. Apa maneh beruang, tak gerek ini. Iso aku. Terus nek bahasa itu lu ngaguk, mungkin lo ya Rasul Raja Saul ini nih. Ya tenan ya. Iso kowe. Iso. Daud gitu. Ya, lalu Saul akhirnya, benar enggak ya? Bisa enggak ya? Ayat 37. Bela di situ supaya kita tahu. Lalu Raja Saul mengatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cangkar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud. Akhirnya Saul yakin, pergilah, Tuhan menyertai engkau. 38 ayat 38 bawahnya, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. 39 turun ke bawah supaya lebih tahu. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian Daud menanggalkannya. Saul menggunakan pakaian perangnya untuk Daud, dipasang kabeh. Wong sing sakmono lho, gambaran wong cilik memang lho. Ya, terus dipakai ngono mlaku mbek ngene ora iso wis. Daud bilang, iki opo to ngene iki, wis ora usah tak copot kabeh. Kita diingatkan hari ini, kalau kita refleksikan kepada kehidupan kita, pada zaman sekarang bukan zamannya Daud. Mungkin kita seperti Daud yang sedang diremehkan orang, yang sedang tidak dipandang, bahkan hanya sebelah mata. Memandang sebelah mata kayak piye yo? Ini paling ya gini tak, sopo kowe gitu ya. Jemaat gereja Salom, gereja cilik sombong. Kok kita punya Tuhan yang besar seperti Daud, bener kan? Kita yakin bahwa kita mempunyai arti di hadapan Tuhan, bener kan? Iya kan? Saya sering sekali dihinakan orang. Sering sekali diremehkan orang, sering kali dianggap nggak ada arti. Ya nggak apa-apa, yang penting Tuhan beserta kita. Amin. Daud pun diremehkan, sampai keluarganya pun meremehkan gitu loh. Dulu saya masih kecil, masih sekolah, saya ini bukan anak yang pinter, bukan anak yang juara, bukan anak yang selalu ranking gitu ya. Enggak. Saya anak kecil yang sakit-sakitan, nggak naik kelas karena waktu kenaikan saya harus masuk rumah sakit gitu. Jadi pokoknya bukan anak pinter lah. Tapi saya bilang, Tuhan, saya kepengen loh jadi alatmu gitu. Ngomong ayo ndak iso, ketemu uang ayo isin. Saya belajar dari Daud, anak terkecil tetapi dia dipakai Tuhan luar biasa.
sampai akhirnya kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan kita punya arti. Amin. Kita belak sebelah ojo minder. Nek tolong agung iku apa nek minder itu? Napa Pak kuat minder? Minderi rendah diri ngono kae lho. Ya wis minder ngono wis ya, aja minder, aja minder. Tuhan besertamu. Amin. Nah, jangan kecil hati. Hatinya sing gede ya Pak ya. Hatinya apa livre? Hati loh ya, hati perasaannya. Harus kita benar-benar merasa percaya diri ya. Harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, kalau kita sudah disertai Tuhan, nggak perlu pakai perlengkapannya dunia. Ini loh Raja Saul ini loh bilang, oke Daud, kamu kalau mau perang ini aku pasangkan ketopong supaya kamu selamat. Aku berikan lembing, aku berikan semua pakaian perang ini. Dia pakai malah ndak iso ngaku kabotan sandangan ya. Nggak usah kan Raja Daud nggak usah pakai itu semua. Kita maju bersama dengan Tuhan. Sekalipun Goliat memakai pakaian yang sangat komplit, Daud hanya membawa apa? Kenapa? Pelintengan. Tebal. Oh ya, pelintengan ya Bu ya. Kowe ngerti ora dari pelintengan? Enggak ngerti. Ketepel. Gitu. Hanya membawa itu dah batu umban. Batu umban hanya kecil saja. Kadang kita diremehkan orang. Kowe gayamu ate berhasil. Wis gowo apa kowe? Ra duwe apa-apa, sombong. Kak, bukan kita yang sombong, tetapi kita meninggikan Tuhan. Kita nggak ada artinya, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan arti, penuh dengan kuasa. Amin. Daud akhirnya bisa mengalahkan Goliat dengan ketempelnya. Batunya nancep di mana? Di mata kanan, di mata kiri, di mana? Dahi. Di dahi. Ada gambaran yang luar biasa. Kalau kita anak Tuhan, gak usah mengalahkan orang dunia dengan kekuatan kita. Kalahkan dengan kekuatannya Tuhan. Masuk langsung pada pikirannya. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ini satu gambaran yang jarang terungkap. Ketika Goliat dikenakan kepada ini, dikenakan jiwanya. Kita tuh kalau mengalahkan orang dunia itu kalahkan kesombongannya dulu. Gak usah pakai kekuatan, langsung didas. Ya, saya kalau ngomong sama orang tak delok si wong ini sopo sih. Jadi gak menggunakan kemampuan kita, Tuhan ini saya harus bagaimana sih menghadapi orang ini gitu ya. Sampai akhirnya kita harus bisa mengenakan das kepikirannya. Dan dia berubah seperti Goliat. Dia tuh tumbang. Di dalam kehidupan kita pun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Daud. Dia bisa mengalahkan Goliat dengan hikmatnya Tuhan, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kepandaian kita. Ketopong keselamatan kita itu hanya di dalam Tuhan, nggak ada yang lain. Sangat-sangat luar biasa. Kita nggak usah pakai pakaian tentara gitu. Cukup dengan perlengkapan senjatanya Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ya. Coba dibuka tulisannya, Linda. Bersukacitalah senang biasa. Lalu 17, tetaplah berdoa. 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Gak usah pakai perlengkapan senjata manusia. Aduh, gak bisa, ini wis gak bisa dikalahno wis gak mampu gitu. Enggak, tetapi dengan bersukacita, dengan mengucap syukur dalam segala hal, aku tahu punya Tuhan yang sanggup.
Aku tahu punya Kristus pembelaku. Maka kita akan tampil sebagai pemenang. Ya, selalu bersukacita. Itu pakaian keselamatan kita. Amin. Ketopong keselamatan, ya. Bedangnya firman Allah. Selalu terucap tentang firman Tuhan. Kita gunakan ketopong keselamatannya Tuhan, ya. Ayat favorit saya ini Filipi 4 ayat 4. Ini sama sih bunyinya, kurang lebihnya seperti itu, Linda, ya. Ya kan, bersukacitalah senang di dalam keadaan dunia. Enggak. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka. Iki saking angele Filipi kok bersukacita kabeh kudu serius. Ora enek sing ndang guyu. Gak ada. Semua pada. Makanya Rasul Paulus katakan bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi sampai dikatakan begitu. Bersukacitalah. Orang yang bersukacita sekali lagi selalu saya gambarkan mukanya berseri. Penuh dengan senyum. Dipraktekkan senyumnya untuk sebelah kanan kirinya. Ya, terjeh. Iki lho Pak Iwan iki lho ala nek senyum ngoten niku bayo. Ora bocah cilik sampai wong tuwek iku kabeh do jatuh hati. Di Surabaya ini karena senyumnya tuh di Surabaya itu Pak suka antar jemput jemaat itu sampun sepo tiangnya, tapi kalau ketemu Pak Iwan sih langsung gini, Pak Iwan di AKP itu juga saya selalu ingat emak ya, ibunya Bu Sugeng itu, dia kan maaf sudah nggak terlalu kelihatan. Aku ini delok Pak Iwan ini kok bersukacita, padahal orang delok gitu, kok bersukacita toh, iki mesti wongnya ganteng iki. Jadi kalau ketemu mesti langsung bukan salaman, enggak, Pak Iwan kiss me. Dasar Pak Iwan murah sekali ini. Jangan kister dia itu, ciumannya banter, gitu, wangi kabeh ceplok ya, sukacita, ya kita tularkan gitu loh, bahwa sukacita kita itu kita tularkan. Raja Daud dia tidak mengandalkan kekuatannya. Pagi hari ini ayo kita jangan mengandalkan kekuatan kita andalkan Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita, sepertinya tidak mungkin, sepertinya mustahil, tetapi bersama dengan Tuhan semuanya pasti mungkin. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagiku. Kelihatannya kita mustahil, tetapi itu sangat mungkin bagi Tuhan. Amin. Amin. Hitung-hitungan manusia wis gak masuk wis. Gak. Apa manene awake dhewe sambat nang wong, aduh ya ampun wis gak iso wis. Bener enggak? Contoh ya, saya tutup dengan kesaksian ketika Mas Bri sakit. Saya pas pelayanan di Pari itu udah diutus sama MPW. Saya pulang dia gabak. Aduh Tuhan, ini mesti diapain gitu kan. Lah aku iki lak wong Jawa to, tak ombeni kunir karo madu, pikirku ben waras ngono gabake gitu. Bocahe tibake ora kuat ngombe kunir karo madu, nuwun sewu mohon maaf, pupnya darah. Keluar darah dan itu saya yang nampani gini. Terus papanya bilang gini, Bu, darah tuh. Aku kok jadi Saul toh. Aku udah jadi Daud saat itu. Bawa ke dokter sekarang juga. Mama gak sanggup. Puji Tuhan Mbak Aisyah, mampu gak punya hati seperti Daud. Enggak. Oke, kalau enggak, ya udah. Saya cuma masuk kamar, Tuhan ini gimana? Bum, lagi keluar lagi sor gitu. Aduh. Ini sing dadi mbah sapa banget tangan. Ya opak meneh Arji, opak ya, opak. Nggih. Terus awake dhewe ne putuku lah kok ngising gedhe ngene pinter le sing akeh pitu. Ya enggak lah.
sama dengan saya, nangis ya kan. Terus gimana gitu ya kan. Terus Pak Yohan bilang gini, saya ditumpangi tangan mak, pohon ini, hamba Tuhan kamu ini, menggembalakan di mana imanmu. Saya langsung kayak orang gereja, oh ya Tuhan, saya masuk kamar, saya ada doa saya ini. Lalu udah kasih ini aja, saya tanya sama anak ke iki dikei opo to bocah ini aja Bu, buat buang bakteri gitu. Saya pergi sama Pak Yohan, saya cuman Tuhan saya yakin kalau nggak harus diobati minimal saya kasih ini aja deh gitu. Puji Tuhan. Lalu sama mamanya bocah diminumin Yakult. Diminumin Yakult. Besoknya sudah baik. Lah kok patang dino malah bedegel. Ini tok bocah ora iso metu. Kapan teren aku menengehi susu. Dadi bocah ngene tok. Aku lho, terus piye iki? Mau mangsur serba salah ya dong. Mangsur nangis. Butuhku kaya ngene. Bareng bedegelen yo nangis ora iso metu. Alah, dari Gusti Allah cerewet iki. Ya, dia bilang Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, puji Tuhan. Semua terlalui. Kalau nurutin hati, kita akan merasa bahwa ini nggak mungkin. Bener nggak? Kalau ini aku, ini mek anuku tok yo, belum yo, ini umpamanya Mas Bri mau tak goneng dokter ya, misal lo, mek misal ini, tapi kan sudah berlalu. Dokter, ini cucu saya ini, punya darah ini gimana ya? Gitu ya. Oh dokter mesti gini, waduh ini ususnya itu mengalami ini Bu, ini jadi harus opname, ibu tidak bisa ini bawa pulang, anak ini harus dicuwocoi ngono ya, bener gak? Seperti Raja Saul, gak bisa kamu lawan Goliat pakai semua perlengkapan perangmu, gak mungkin gitu ya. Tapi Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan buat kita. Apa yang mustahil bagi kita itu sangat mungkin bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ayo, hari ini siapapun kita yang mengalami mustahil Tuhan mengangkat ekonomiku, mustahil Tuhan mengangkat sakit penyakitku. Pagi hari ini bersukacitalah dan bersyukurlah. Syukur, terima kasih Tuhan kalau kekuatanmu, kalau kemampuanku. Aku percaya bahwa mukjizatmu adalah nyata. Amin. Sebelah dia omongi, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Kristus. Tuhan. Sekali lagi ayo Mas Yeri bermain musik. Sekali lagi ku katakan, kata Rasul Paulus, pisankas tak omongi. Bersukacitalah. Ayo lebih ganas ngomong nih sebelah. Ayo Pak bersukacita. Ayo Bu bersukacita. Ayo Mbak bersukacita. Ayo so enjoy ya. Joyful. So good. Amin. Yang enggak mungkin menjadi mungkin. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Apa yang ekonomiku, sakit penyakitku, aku gak mampu Tuhan. Katakan kepada Tuhan pagi hari. Tetapi karena bersama dengan Kristus, aku hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Yang kelihatannya mustahil di dalam Kristus tidak mustahil. Bersama dengan Kristus semua bisa terjadi dengan caranya Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagi, inilah aku Tuhan. Bapak Ibu
Sungguh kami merasakan hanya di hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kami dipuaskan, kami ditenangkan, kami penuh dengan damai sejahtera. Di saat aku tidak berdaya, firman-Mu lah kekuatanku. Di saat aku tidak mampu, firman-Mu lah yang memampukan. Tuhan, dengar doa jemaat-Mu di tempat ini. Apapun doa yang mereka naikkan pagi hari ini dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus. Percaya dan yakinlah, Kristus menjawab setiap doa. Berbahagialah kami semua Tuhan yang menerima akan kebenaran firman-Mu. Dan demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami persilakan duduk. Kami kembalikan ke Pak Wi.